Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Survei Alkitab yang saat ini akan membahas mengenai kitab Keluaran. Saudara, nama kitab Keluaran diambil dari kata penting pertama dari kitab ini, yaitu We'eleh Shemot, yang artinya dan inilah nama-nama mereka. Dalam versi Septuaginta, kitab ini diberikan judul sesuai dengan tema pokoknya, yaitu Exodus, yang berarti keluar atau keberangkatan. LAI kemudian menerjemahkan nama kitab ini menjadi Kitab Keluaran. Kitab Keluaran melanjutkan catatan sejarah awal umat Ibrani di Mesir sesudah pindahnya Yakub. Terdapat dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat pertama sampai 7, sampai kepada pengesahan Israel sebagai umat Allah di Sinai. Terdapat dalam Keluaran pasal 19 sampai 24. Siapakah penulis dari kitab ini? Kitab Keluaran sendiri tidak menyebutkan identitas dari penulisnya, tetapi secara tradisional dipercayai bahwa penulis kitab ini adalah Musa. Keluaran sendiri ditulis sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Isi dari kitab Keluaran mencakup periode kedatangan Yakub ke Mesir sampai pada pendirian kemah suci di padang gurun. Ada 5 tema penulisan kitab yang terdapat dalam kitab Keluaran ini. Yang pertama adalah pernyataan diri Allah pada umat Israel. Penyataan nama Yahweh kepada Musa yang ditetapkan oleh Allah yang menandai suatu tahapan baru dalam penyataan diri Allah pada umat Israel yang terjadi secara bertahap. Tetapi ini bukanlah satu-satunya cara. Allah juga menyatakan diri dengan beberapa jenis teofani atau penampakan diri Allah secara nyata. Misalnya semak duri yang menyala dan lain-lain. Tema yang kedua adalah perjanjian. Perjanjian antara Allah dan umat Israel di Gunung Sinai diikat dalam satu hubungan perjanjian. Terdapat dalam Keluaran pasal 19 sampai 24. Dasar dari perjanjian tersebut dibuktikan dengan pertolongan Allah yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan serta memilih mereka untuk menjadi umatnya. Dalam perjanjian tersebut, Israel lah yang mengangkat sumpah dan berkewajiban melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan sifat kekudusannya. Sedangkan Allah, ia berkewajiban membalas kesetiaan dan ketaatan Israel dengan berkat-berkat yang melimpah. Terdapat dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Kemudian tema yang ketiga adalah hukum. Hukum yang diberikan oleh Allah merupakan pengesahan dari perjanjian antara Allah untuk menentukan kewajiban-kewajiban Israel sebagai umat Allah. Perjanjian tersebut adalah ke-10 firman yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan diulangi kembali dalam Ulangan pasal yang kelima. Kemudian ada kitab perjanjian yang berisi tentang penjelasan yang lebih lengkap mengenai ibadah, peraturan sipil tentang budak, jaminan nyawa dan harta sesama manusia, kewajiban sosial dan keagamaan, keadilan dan hak-hak manusia, serta peraturan tentang hari raya. Kemudian yang tema keempat adalah Paskah. Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesak yang artinya melewati. Peristiwa Paskah yang mula-mula terjadi pada saat tulah terakhir melawan Firaun, orang-orang Mesir dan dewa-dewa Mesir. Dalam perayaan Paskah, seekor hewan jantan berumur 1 tahun dari kawanan ternak, yaitu domba atau kambing, dikorbankan, direbus dan dimakan oleh orang Israel bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Kemudian generasi Israel yang selanjutnya diperintahkan untuk merayakan Paskah sebagai suatu hari raya untuk memperingati bebasnya umat Israel dari Mesir dengan pertolongan Allah. Tema terakhir, tema kelima adalah kemah suci. Pendirian kemah suci dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci dari Allah untuk melambangkan kehadiran aktif dari Allah di antara umat Israel. Namun demikian, bentuk kemah suci diatur sedemikian rupa agar Allah yang Maha Kudus masih terpisah dari manusia yang berdosa. Jadi hanya para imam yang telah menyucikan dirilah yang boleh masuk mempersembahkan korban.
Kemah suci juga disebut sebagai kemah pertemuan karena di sanalah Allah mengadakan pertemuan dengan bangsa Israel. Kehadiran Allah ini bertujuan untuk memulihkan kembali persekutuan yang begitu dekat antara Allah dan manusia, sama seperti sebelum peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Tujuan dari penulisan kitab Keluaran ialah untuk menggambarkan lahirnya Israel sebagai bangsa yang akan membawa pemerintahan Allah di dunia ini. Kitab ini mencatat kisah penebusan Israel di bawah kepemimpinan Musa. Keluaran juga membongkar kebohongan penyembahan berhala. Yahweh atau Allah dinyatakan lebih unggul dari apapun yang disebut Allah-Allah lain. Keluaran juga mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah sangat penting bagi umat yang ditebus dan dikhususkan. Kita akan melihat garis besar penulisan dari kitab Keluaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang Israel di Mesir, terdapat dalam pasal 1 sampai 12. Di dalamnya kita dapat melihat persiapan untuk pembebasan, 9 tulah pertama, tulah terakhir, dan keluarnya orang Israel. Yang kedua adalah orang Israel di padang gurun, terdapat dalam pasal 13 sampai 18. Di dalamnya kita dapat melihat penyeberangan Laut Teberau, pemeliharaan Tuhan dari Laut Teberau ke Rafidim, dan nasihat dari Yitro. Yang ketiga adalah orang Israel di Sinai, terdapat dalam pasal 19 sampai 40. Di dalamnya kita dapat melihat perjanjian Tuhan dengan Israel, ke-10 firman, kitab perjanjian, pengesahan perjanjian, serta kemah suci dan imamah. Melalui kitab Keluaran kita juga dapat melihat gambaran Kristus. Kitab Keluaran memang tidak memuat nubuat langsung mengenai Kristus, tetapi isi dari kitab ini penuh dengan contoh dan gambaran Kristus. Misalnya saja Paskah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36 serta Korintus 1 ayat 5 sampai 7 menjelaskan bahwa Kristus adalah anak domba Paskah. Allah sendiri yang mengaruniakannya bagi kita. Kemudian ada mana dan air yang dalam perjanjian baru dikaitkan kepada Kristus sebagai roti dan air kehidupan. Selanjutnya, kitab Keluaran juga memberikan kontribusi terhadap seluruh kitab. Yang pertama adalah kitab Keluaran memberikan banyak kontribusi dalam keseluruhan kitab, yakni mencatat banyak upacara keagamaan dan tradisi Israel, pembangunan kemah suci, pengaturan keimaman, hukum Musa, dan tata cara persembahan korban. Dengan demikian, Keluaran penting bagi sejarah Israel di kemudian hari. Yang kedua adalah Keluaran juga menjelaskan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, menjadi umat pilihan Allah dan mulai mengenal kehadiran dan jalan-jalan Allah. Keluaran menjadi pokok inti dari perjanjian lama sebagai contoh terbesar karya penyelamatan Allah sebelum Kristus. Yang ketiga, Keluaran menetapkan langkah kerangka pesan perjanjian lama selanjutnya, seperti Paskah, Musa, hukum Taurat, dan kemah suci yang mendominasi pemikiran Israel pada abad-abad berikutnya. Setelah kita membaca keseluruhan dari kitab Keluaran, ada hal-hal yang dapat kita pelajari, ada makna rohani yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kita dapat melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasa, pimpinan, dan perlindungannya dalam membebaskan umat Allah dari tanah perbudakan menuju pada tanah perjanjian. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk meragukan kuasa, tuntunan, dan perlindungan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, sebagai Allah yang sangat mengasihi manusia, Ia juga menunjukkan inisiatifnya dalam menjaga hubungan dengan manusia, baik itu melalui berbagai macam penampakan diri Allah secara nyata ataupun melalui penetapan kemah suci sebagai tanda kehadirannya. Semua ini bertujuan untuk memulihkan kembali persekutuan yang begitu dekat antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita harus menyambut hal ini dengan baik. Mari kita bangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah setiap harinya. Saudara, demikian pembahasan kitab Keluaran. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua.
Sampai jumpa di pembahasan kitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Survei Alkitab yang saat ini akan membahas mengenai kitab Imamat. Judul dari kitab ini yaitu diambil dari bahasa Ibrani yaitu Wayikra yang artinya dan ia memanggil. Talmud menyebut Imamat sebagai hukum imam-imam dan hukum tentang persembahan. Dan judul bahasa Yunani dari Septuaginta adalah Leutikon yang berkaitan dengan suku Lewi. Dan LAI sendiri menerjemahkan kata Leutikon ini menjadi imamat. Dan bukan kata Lewi karena menekankan aspek jabatannya dan bukan sukunya. Dan pengantar dari kitab ini yaitu kitab ini merupakan sebuah pedoman yang berisi peraturan-peraturan dan tugas-tugas keimaman dan buku panduan yang berisi instruksi-instruksi yang menguraikan kehidupan kudus yang praktis untuk umat Israel sebagai komunitas perjanjian. Dan penulis dari kitab ini merupakan Musa. Dalam kitab ini sebenarnya tidak dituliskan secara langsung siapa sih penulisnya, tapi ada ungkapan di dalam kitab ini di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Dan kata ini muncul lebih dari 25 kali dalam naskah kitab ini. Dan dari keseluruhan kitab ini hanya pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 10 dan pasal 26 yang tidak ada kata Tuhan berfirman kepada Musa. Dan para sarjana Yahudi Ortodoks pun dan Kristen secara tradisional mempercayai bahwa Musa adalah penulis dari kitab ini. Meskipun tidak ada perintah ilahi yang diberikan untuk melakukan penulisan kitab undang-undang ini yang diberikan kepada Musa secara langsung, namun diperkirakan atas dasar persamaan dengan kitab Keluaran, kitab yang sebelumnya, bahwa Musa menuliskan kata-kata yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan. Dengan demikian Musa adalah penulis kitab Imamat. Dan tahun penulisan dari kitab ini yaitu tahun 1445 sampai 1005 sebelum Masehi. Dan latar belakang dari kitab ini yaitu Imamat dimulai tepat 1 tahun setelah kemah suci dibangun dan terjadi dalam 6 bulan pertama dari tahun kedua. Kemungkinan Musa menulis sebagian besar kitab Imamat ini selama bulan pertama itu dan menyelesaikan sebelum ia meninggal di Moab sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kita akan melihat ada beberapa tema penulisan dari kitab Imamat ini. Yang pertama yaitu membahas mengenai kekudusan. Pengajaran inti dari kitab Imamat diringkaskan dalam perintah, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Aku di sini adalah Allah itu sendiri. Dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 10 memberikan berbagai tata cara untuk mendekati yang kudus dari Israel dalam penyembahan. Dan sedangkan di dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 11 sampai pasal 27 di sana memberitahukan gimana atau bagaimana orang-orang yang dipersatukan melalui ikatan perjanjian dengan Allah mewujudkan gagasan kekudusan dari Yahweh pada ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Dan jadi tujuan dasar dari kitab ini adalah memberi petunjuk kepada masyarakat Ibrani dalam penyembahan yang kudus dan hidup yang kudus, sehingga sebagai umat perjanjian mereka dapat menikmati berkat kehadiran Yahweh. Yang kedua, korban persembahan. Upacara korban hanyalah satu cara bagi umat Ibrani untuk menghampiri Allah Yahweh. Berdasarkan Imamat 17 ayat 11,
hakikat hidup ada di dalam darah. Jadi darah di atas mezbah adalah penting bagi penyucian simbolis dari jiwa raga manusia yang berdosa. Lalu yang ketiga yaitu perhentian Sabat dan tahun Sabat. Petunjuk-petunjuk kitab Imamat untuk kekudusan dalam kehidupan bangsa Ibrani berlaku juga untuk penanggalan. Penetapan Sabat mengingatkan Israel bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Menetapkan satu hari kudus bagi Allah bermaksud untuk menguduskan usaha manusia dalam 6 hari dalam 1 minggu yang merupakan suatu pemberian dari Allah. Kemudian peraturan-peraturan hari Sabat dan tahun Sabat dimaksudkan untuk membantu perkembangan persamaan hak di bidang sosial dan ekonomi, serta menanamkan prinsip-prinsip komunitas perjanjian yang penting dalam masyarakat Israel. Dan tujuan dari penulisan kitab ini yaitu untuk menunjukkan kepada Israel bagaimana hidup sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus dalam persekutuan dengan Allah. Dalam kitab Imamat ini manusia dibasuh dan Israel dikuduskan untuk melayani Allah. Dan kita akan melihat beberapa garis besar penulisan kitab Imamat ini. Yang pertama yaitu mendekati Allah yang Maha Kudus. Di sana ada pembahasan mengenai ketetapan-ketetapan mengenai korban, ketetapan mengenai pentahbisan imam-imam. Dan yang kedua yaitu hidup di hadapan Allah yang kudus. Di sana ada pembahasan mengenai ketetapan mengenai hal yang halal dan haram, lalu ketetapan mengenai kekudusan, dan bagian yang ketiga berbagai berkat perjanjian dan kutuk. Yang keempat yaitu merupakan sebuah tambahan hukum mengenai nazar dan pemberian. Dan kita akan melihat Kristus di dalam kitab Imamat. Kitab ini penuh dengan kisah dan ilusi mengenai pribadi dan karya Yesus. Beberapa di antaranya adalah yang pertama kurban bakaran, sajian, keselamatan, dan penghapusan dosa merupakan gambaran dari pelayanan Yesus di dunia sekaligus dengan karya penebusan Kristus di dunia ini. Yang kedua, imam besar. Imam besar ini melambangkan Kristus merupakan imam besar yang kekal. Lalu yang ketiga, 7 hari raya. Dalam kitab ini kita dapat melihat ada 7 hari raya. Yang pertama Paskah. Hari Paskah itu berbicara mengenai kematian anak domba Allah. Hari raya roti tidak beragi itu berbicara tentang perjalanan orang-orang yang kudus. Lalu hari raya buah sulung itu berbicara tentang kebangkitan Kristus sebagai hasil pertama dari kebangkitan semua orang percaya. Lalu yang keempat, Pentakosta, berbicara tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Yang kelima, hari raya peniupan serunai, dan hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Ini berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dan apa sih yang menjadi kontribusi kitab Imamat terhadap Alkitab? Kitab Imamat mengembangkan tema-tema praktis dan tema-tema doktrin yang berpusat pada soal pengampunan atas kesalahan dan persekutuan dengan Allah. Kitab ini menyatakan bagaimana Allah dalam kasih karunia-Nya menerima kematian pengganti sebagai peran tebusan untuk hukuman dosa. Dan surat ini berisi sejumlah kiasan dan gambaran dari Mesias yang akan datang. Kiasan-kiasan dan lambang-lambang bersifat meramalkan dalam kitab ini digenapi dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Ibrani. Pelajaran rohani apa yang bisa kita dapatkan dari kitab Imamat ini? Melalui kitab Imamat mengajarkan kita sebagai umat-umat Allah pada masa saat ini untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Serta melalui kitab ini memberi jalan kepada kita untuk mengetahui kehendak Tuhan dan mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah atau berhubungan dengan
Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan persembahan sebagai tanda ketaatan dan pengucapan syukur atas pemeliharaannya. Demikian pembahasan kita mengenai kitab Imamat. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di pembahasan kitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.